Sekali lagi shalom. Shalom. Jam saya menunjukkan jam 9 pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita yang ada di hadapan hadirat Tuhan, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus. Apa kita sadari sekarang kita sudah berada di minggu yang kedua dalam bulan Desember. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Saya percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam keluarga kita punya banyak planning dalam keluarga kita. Dan itu kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita kepada Tuhan. Ada yang mungkin Tuhan sudah jawab, ada yang sementara jawaban Tuhan itu datang, ada yang juga belum dijawab. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan kita itu ya dan amin. Ujian yang dilakukan oleh kasih kita, bahwa biarlah yang lemah katakan bahwa aku kuat, biarlah yang miskin katakan bahwa aku kaya. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan yang kaya. Kita punya Tuhan yang kuat, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia. Karena itu setiap kita yang ada di hadapan hadirat Tuhan, mari kita hanya mau fokus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita dengar sungguh-sungguh dalam kehidupan kita aplikasikan dalam hidup kita, maka itu akan memberkati kita sekalian. Kita akan membuka dalam Alkitab kita. Yang bawa Alkitab silakan buka. Yang tidak bawa Alkitab tapi yang punya handphone, kita sama-sama membuka dalam Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-17. Hizkia sakit dan disembuhkan Tuhan. Ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah, Daud, Bapa leluhur, telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memegari kota ini. Ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah meletakkan segala dosa-dosaku jauh dari hadapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah sama kita dengar bersama, maka saya memberikan sebuah tema yang sederhana bagi kita, bahwa doa mengubah keputusan. Amin. Ayat yang ke-17 daripada pembacaan firman Tuhan, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi
keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melampaukan segala dosaku jauh dari hadapku. Biasanya orang tidak suka dengan yang pahit. Biasanya orang tidak senang dengan yang pahit. Tetapi kebanyakan kita tahu justru yang pahit itu adalah obat. Justru yang pahit itu Alkitab menyatakan mau memberi keselamatan. Karena orang tidak senang dengan yang pahit, lebih suka atau lebih senang dengan yang manis-manis, maka jangan heran kalau seseorang itu kena diabetes. Karena dia suka yang manis. Di sini Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melampaukan segala dosaku jauh dari hadapku. Saya ingin kita membawa kita pada pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk pelajari siapakah Hizkia. Di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk memberitahukan kepada Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datang Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, begini firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Alkitab berkata bahwa Hizkia ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan karena takutnya akan Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai akan Hizkia. Karena takutnya akan Tuhan, maka Hizkia itu selain disertai, tetapi diberkati Tuhan. Ternyata hidup ini berproses, Bapak. Dan kalau orang diproses oleh Tuhan, sering kita kalau diproses itu kita tidak senang yang pahit. Kita tidak senang yang tidak baik. Justru yang kita senang itu yang baik-baik saja. Nah, waktu Hizkia ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Hizkia itu selalu melakukan hal-hal yang benar. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di sana kita akan pelajari tentang bagaimana pribadi daripada Hizkia. Hizkia merobohkan mesbah-mesbah untuk menyembah kepada Allah zaman, para Baal. Dia merobohkan itu semua. Dan dia lakukan adalah mempersembahkan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Inilah yang Hizkia lakukan. Tapi ketika dia diproses oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah penyakit, yaitu yang namanya bisu pada tubuh. Firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk memberitahukan kepadanya, pergi dan sampaikan kepada Hizkia untuk dia menyampaikan pesan-pesan terakhir, karena dia tidak semula dia akan mati. Kalau sampai mendengar perkataan yang katakan bahwa mati ini, pasti orang tidak senang. Semua orang pada sedih. Semua orang pada susah. Kalau mendengar bahwa engkau akan mati. Nah, ketika mendengar perkataan ini, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada Hizkia. Ternyata Bapak Mama, dalam pembacaan kita ini, saya temukan di sini Raja Hizkia belajar untuk mendewasakan hidupnya di dalam Tuhan. Yesaya datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan yang saya tahu bahwa Nabi Yesaya ini adalah Nabi yang jujur. Orang sekarang yang kita kenal bahwa Yesaya ini tidak cari muka. Jadi kalau raja, dia datang dengan kata-kata manis.
Atau kalau dengan Bapak Gembala, dia datang dengan kata-kata yang sopan. Padahal kalau di rumahnya tidak ada kata-kata begitu. Yesaya adalah seorang nabi yang jujur. Dia menyampaikan apa kata Tuhan. Tuhan bilang sampaikanlah pesan-pesan terakhir kepada keluarga. Karena dengan penyakit ini engkau tidak akan sembuh, tapi engkau mati. Yesaya belajar dewasa rohaninya di sini. Yaitu dia tidak pakai pengantar. Oh sudahlah Nabi Yesaya, engkau harus mendoakan saya. Tetapi waktu dia mendengarkan akan perkataan itu, akan apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya, Alkitab mengatakan dia merespon itu, memalingkan mukanya ke dinding. Kalau kita belajar sejarah itu yang dikatakan tembok ratapan itu hanya ada di Israel. Jadi setiap orang yang pergi ke sana bisa tulis apa menjadi keluhan, rata bisa. Nah waktu Hizkia mendengar perkataan yang mengatakan bahwa sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau tidak sembuh, engkau harus mati, engkau akan mati. Dilakukan oleh Hizkia, Raja Hizkia, yaitu dia memalingkan mukanya ke dinding. Izinkan saya berkata kepada kita sekalian, jadikanlah kamarmu itu tembok ratapan. Amin. Yes. Jadikanlah dapurmu itu tembok ratapan. Jadikanlah tempat di mana engkau berada itu adalah tembok ratapan. Ketika ada sesuatu musibah atau masalah yang engkau hadapi dalam kehidupanmu, maka di tempat di mana engkau berada itulah sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Yesaya memberitahukan kepada Hizkia, sampaikan pesan-pesan terakhir. Mungkin secara manusia Hizkia berkata, saya tidak punya ahli waris, tidak ada pewaris yang akan menggantikan saya, tidak ada warisan yang akan menggantikan saya menjadi seorang raja. Mungkin saja di pertengahan tahun daripada Hizkia, ketika itulah ia berdoa kepada Alkitab menceritakan di sini bahwa di dalam pembacaan kita, ketika dia memalingkan mukanya ke dinding, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan butuhkan daripada kita ketika kita menyampaikan setiap doa kita harus dengan sungguh-sungguh. Ya setuju katakan amin. Ada orang karena dia biasa berdoa asal doa saja. Bahkan juga ada orang berdoa sambil ketawa. Karena dia pikir bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu dekat, Tuhan itu tidak pandang bulu, Tuhan melihat hati. Jadi biar dia tahu, tetapi dia bilang Tuhan lihat hati. Hizkia bukan tipe orang. Waktu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding, Alkitab mengatakan bahwa dia menangis. Menangis dengan sejari-jarinya. Dia berseru kepada Tuhan. Dan ini poin yang ingin saya sampaikan kepada kita dalam doa daripada Hizkia. Hizkia berkata ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia. Ini kuncinya. Ingatlah ya Tuhan, bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia. Dalam nats pembacaan kita di sini yang kita temukan Raja Hizkia ini, apa yang membuat doanya dijawab? Selain kesungguhan, tetapi inilah yang dia sampaikan kepada Tuhan. Orang biasanya berdoa itu, dia bilang Tuhan ampuni saya dan buang segala dosa-dosa saya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Tuhan itu punya memori, yaitu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan untuk kita melakukan.
Kunci keberhasilan di mana Tuhan menjawab doa daripada Hizkia. Yang pertama, karena dia setia kepada Tuhan. Setia di sini yaitu setia melakukan akan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Selesai pemerintahan daripada Raja Salomo, Israel dibagi dua. Yehuda dan Benyamin itu satu wilayah, dan 10 suku itu satu wilayah. Dan yang memerintah atas Yehuda adalah segala sesuatu yang berbau penyembahan dunia itu dikatakan dirobohkan. Dan yang Hizkia lakukan yaitu setia melakukan apa yang Tuhan mau. itu pribadi Hizkia. Kembali kepada kita sekarang. Adakah kita pribadi-pribadi yang setia sama seperti Hizkia? Kembali pada pribadi kita, kembali kepada keluarga kita, hidup sebagai suami istri atau orang tua dengan anak-anak. Kalau kita temukan dan kita dengar di sini bahwa Hizkia adalah pribadi yang setia, bagaimana dengan seorang suami? Apa dia setia apa tidak? Banyak suami melantarkan akan keluarganya. Banyak ibu melantarkan akan keluarganya. Banyak orang tua melantarkan akan keluarganya. Ini yang justru jadi persoalan. Dan kalau ini dalam kehidupan kita, maka jawaban Tuhan tidak akan turun dalam Tuhan. Hizkia berkata, Tuhan, jangan kiranya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Setelah saya membaca akan ayat ini, saya malu dengan Hizkia. Karena ternyata saya orang yang kurang setia. Ibadah saja, saya selalu ada alasan. Ibadah, padahal dalam ibadah itu tidak sampai 2 jam juga. Waktu saya membaca akan ayat ini, saya justru berpikir, aduh, saya jadi bagaimana ya? Karena saya ternyata orang yang kurang setia. Dan mungkin saja bukan hanya saya, tapi juga di antara bapak mama juga selalu ada alasan. Apalagi sekarang ini sudah musim hujan. Hujan gerimis sedikit, kita bilang nanti kena batuk pilek lagi. Belum lagi nanti ada varian yang baru lagi, penyakit itu. Jadi dokter belum polis, kita sendiri yang polis. Oh, saya sudah kenain. Ternyata kita punya banyak dalih, ternyata kita punya banyak alasan dalam kita mengiring Tuhan. Melayani juga demikian, beribadah kepada Tuhan juga demikian. Tetapi Hizkia tidak. Itu yang dibilang Tuhan, ingat bahwa saya adalah pribadi yang setia. Nah, kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita seperti Hizkia? Tetapi Hizkia, hal yang pertama yang dia miliki adalah setia. Kembali kepada keluarga rumah tangga kita. Kalau kita tidak setia, maka belajarlah pada pribadi Hizkia. Saya punya satu cerita Bapak Mama. Cerita ini mungkin ada yang sudah dengar, karena sudah terlalu lama cerita ini. Dan kalau saya lupa, maka Bapak Mama bisa sempurnakan kalau mau dengar cerita. Ada seorang bapak, dia mempunyai 3 orang istri. Istri yang pertama namanya Setia. Istri yang kedua namanya Sukses. Istri yang ketiga namanya Uang. Satu ketika
Si bapak ini mengalami proses seperti Raja Hizkia, sakit hampir mati, sudah mau mati. Dia panggil istri yang muda, yaitu Uang. Istriku Uang, apakah engkau mau menemani aku sampai kepada alam baka? Istri yang muda bilang begini, kalau untuk sampai kepada alam yang itu, maka minta maaf, saya tidak bisa dan saya tidak mau. Tetapi kalau untuk membiayakan rumah sakit, saya bisa. Bapak ini sedih. Ternyata istri yang muda ini, yang Uang ini, hanya bisa menemani dia kalau berobat di rumah sakit. Dia panggil lagi istri yang setengah muda dan setengah tua, yang namanya Sukses. Istriku Sukses, apakah engkau menemani aku sampai kepada alam? Dia bilang begini, Bapak, sekarang Bapak sudah mau mati. Kalau Bapak kuat, Bapak sehat, maka saya menemani Bapak. Tapi karena sekarang sudah seperti ini, minta maaf Bapak, saya tidak mau. Dengan sedih, dia panggil istrinya yang pertama, yang setia menemani dia, tetapi selalu diabaikan. Karena dia istri yang pertama dan sudah keriput-keriput. Dia panggil istriku yang setia, maukah engkau menemaniku sampai pada alam baka? Istri yang pertama yang bernama Setia, Bapak, saya selalu setia menemani Bapak di mana saja dan kemana saja. Tetapi kalau Tuhan izinkan, karena mati tidak harus sama, ya kan? Tapi kalau bunuh diri bisa sama-sama. Jadi dia bilang, kalau Tuhan kehendak. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita yang saya sudah sampaikan kepada kita, ternyata yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita harus sampai kepada titik di mana yang dilakukan oleh Hizkia, yaitu setia. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban. Apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya, waktu Hizkia mendengarkan itu, Hizkia lebih lagi tenggelam, ingin mengenal Allah. Siapa Allah mana yang dia percayai, Allah yang dia sembah itu. Dia tidak memalingkan mukanya, dikatakan, dan menyembah kepada Allah-Allah zaman, tetapi yang dia buat yaitu memalingkan mukanya ke tinggi dan bersuruh kepada Allah. Dia bercerita sama Tuhan, ini yang saya lakukan Tuhan, yaitu saya adalah pribadi yang setia. Ternyata Bapak Mama, yang Tuhan suka daripada kita adalah setia. Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan lebih dahulu setia kepada kita. Bukan hanya sekedar setia, tetapi dia setia mati di atas kayu salib demi menyelamatkan saya dan saudara. Kalaupun kita tidak setia, tetapi dia tetap Allah yang setia bagi kita. Tanpa kita sadari, beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2023, masuk di tahun 2024 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi sana. Kunci yang kedua yang menjadi jawaban doa, bahwa Tuhan menjawab doa daripada Raja Hizkia. Kedua, dalam ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang ketiga, ia berkata, aku ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati.
Orang kalau melakukan sesuatu pekerjaan dengan tidak tulus, maka hasilnya juga tidak memuaskan. Tetapi kalau orang melakukan segala sesuatu Yes. dengan tulus, Amin. maka hasilnya itu pasti memuaskan. Yes. Waktu Hizkia sebagai seorang raja, dia bertekad untuk hanya sembah kepada Allah saja. Dia bertekad untuk merintukan segala penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Yehuda. Dia lakukan itu dengan tulus. Bahkan tidak cuma itu, Bapak. Karena ketulusannya, waktu dia sembuh dari penyakit, Raja As, Raja Babel datang untuk melihatnya. Dia memperlihatkan semua kekayaannya pada Raja Babel ini. Karena tulusnya dia, justru dia dimanfaatkan. Sebuah perabot-perabot yang ada di dalam istananya dibawa dikarenakan karena tulus. Jemaat Tuhan yang dikasih itu, yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita sekarang, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan karena kita mau sesuatu dibalik daripada apa yang kita. Amin. Atau ada embel-embel yang pakai strategi mencari keuntungan daripada apa yang dikerjakan dengan tidak tulus. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia dan diceritakan itu kepada Tuhan. Tuhan ingat, selain aku setia kepadamu, tetapi yang aku lakukan di dalam menyembah Engkau tulus. Orang yang tulus itu pasti diberkati Tuhan. Amin. 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 Orang yang tulus itu pasti diperhitungkan Tuhan. Amin. Yes. Saya kadang berpikir begini, Bapak. Waktu Hizkia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan dengar doa. Nah, kita mengatakan bahwa Tuhan menambahi umurnya 15 tahun. Kalau kita mau hitung-hitung, dalam setiap hari itu ada 24 jam. Ada 24 jam ini. Mungkin waktu yang kita pakai, yang kita kasih untuk Tuhan itu hampir-hampir tidak sampai 2 jam juga. Karena begini, dari bagian kesehatan, bapak-bapak, ibu dokter, mereka katakan begini. Kita pakai waktu untuk istirahat itu 8 jam. Nah, setelah kita bangun daripada tidur itu, belum lagi kita beraktivitas. Makannya, mandinya, jalan lagi pergi ke pekerjaan. Dari jam 7, itu keluarnya jam 5. 8 jam tidur, 10 jam kita kerja. Jadi sudah 18 jam. Nah, yang sisa itu kita pakai untuk kesibukan yang lain. Waktu untuk Tuhan itu mungkin tidak sampai 1 jam juga. Hizkia, kita mengatakan diberikan umur 15 tahun. Ternyata dari umur itu, apa yang kita mau buat sama Tuhan? Yang Hizkia minta supaya umurnya itu ada disembuhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan berikan kepadanya umur 15 tahun. Saya membaca dalam Alkitab, ternyata Bapak, dari sisa umur yang Tuhan kasih itu, ternyata ada keturunan dari Raja Hizkia. Dan anaknya Hizkia itu, yaitu Manase. Manase ini yang melanjutkan pemerintahan daripada Hizkia setelah Hizkia. Dan Manase ini juga lah yang membunuh pada masa Manase ini, ya, Nabi Yesaya dibunuh, digergaji bagi dua. Karena Nabi Yesaya harus berlari dan sembunyi di dalam pohon.
Tidak ada cara lain. Selain sekarang kita ini pakai seks balapan. Umur yang diberikan kepada Hizkia itu ternyata ada tujuan. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita sekarang? Umur yang Tuhan kasih sama kita. Di dalam pasal yang ke-38 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Hizkia bilang begini, bukan orang mati yang bersyukur kepada Allah, tetapi justru orang yang hidup. Ayat yang ke-18 daripada 38, Yesaya 38. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan. Ayat yang ke-19. Tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada-Mu. Sebab aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anak. Ada tujuan Tuhan. Waktu kita diberi umur panjang, menceritakan, memberitahukan kesetiaan Tuhan pada generasi yang akan datang. Kenapa sehingga Tuhan dengar doa daripada Raja Hizkia? Dia berdoa kepada Allah dengan satu ketulusan yang mulia. Ini yang diperhitungkan. Kunci yang ketiga yang berikut, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata dalam pembacaan kita Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ketiga berkata, yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sabar. Yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ketiga bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata. Saya mau bilang sama kita, yang baik itu kehendak Tuhan. Amin. Amin. Yang baik itu adalah kehendak Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, pada akhirnya banyak orang datang dan mereka katakan, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kita kaya boleh, kita sukses boleh, kita memiliki nama yang luar biasa itu boleh. Kita menjadi pribadi orang yang hebat, tidak salah Bapak Mama. Yang Tuhan izinkan kita alami, kita miliki dalam hidup. Tidak punya segala sesuatu di bumi. Tidak lama Bapak. Boleh punya mobil ini, punya rumah sebanyak mungkin. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah melakukan akan kehendak. Hizkia bilang aku telah melakukan yang baik. Tuhan harus ingat itu. Aku telah melakukan yang baik. Yang baik itu bukan menurut pemandangan manusia, tetapi justru yang baik menurut pemandangan Tuhan. Yaitu dia hanya menyembah kepada Allah, Melakukan akan ketetapan Tuhan. dan sejak terpecahnya kerajaan Israel, salah satu nabi waktu kerajaan sudah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Yehuda. Raja Hizkia adalah raja yang benar di mata Tuhan, Melakukan yang baik di mata Tuhan. itulah sebabnya Bapak Mama dikasih itu.
hidup kita, selama kita menumpang di dunia ini, kita memiliki banyak harta, banyak uang, boleh. Tetapi itu bukan jadi jaminan untuk bawa kita ke surga. Yes. Amen. Itu bukan jadi jaminan untuk kita menggapai perkenanan Tuhan. Tetapi inilah yang menjadi kuncinya, yaitu melakukan yang baik. Yang baik di sini berarti melakukan akan kehendak. Kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Tetapi selagi kita masih mengandalkan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, yang adalah sumber segalanya dalam hidup kita, maka Tuhan itu juga yang akan menolong kita. Bukan hanya pada tahun ini saja, tetapi pada tahun sampai pada tahun 2024 dan sampai seterusnya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia, yang siap untuk menolong kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Langkah-langkah ini yang sudah Dia lakukan. Kalau Hizkia manusia seperti kita tapi mampu melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya bahwa kita punya Tuhan melalui Roh-Nya yang berusaha akan memampukan kita juga. Asalkan kita jangan jauh daripada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, segala perkara dapat kita tahu di dalam Dia, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua dapat
percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Glory Jesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat tak berdaya, kuasa yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Terima kasih. Saatku jangan kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat
itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Tuhan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam segala ketidakberdayaan kami, dalam segala keterpurukan kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, kasih-Mu yang tidak terbatas itu akan mengangkat kami, akan menolong kami, membangkitkan kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa. Umat-Umat-Mu membutuhkan Engkau, umat-Umat-Mu merindukan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, tangan Tuhan memberkati dan menyertai umat-Mu. Apa menjadi pertumbuhan, apa menjadi masalah depan ini, kami percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Seperti Tuhan menolong Raja Hizkia, Tuhan juga tolong kami sekalian yang ada di hadapan hadirat. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Umat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa saat ini Bapa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati negara Republik Indonesia di mana kami ada di dalamnya. Masyarakat yang ada di dalam negara ini Tuhan memberkati. Pemerintahan yang ada dalam negara ini Tuhan memberkati. Pemerintahan mulai dari pusat sampai pada daerah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menempatkan mereka. Tuhan juga akan menolong mereka dalam memerintahkan negara ini. Kami percaya keamanan Tuhan ciptakan bagi negara kami melalui pemerintah kami Bapak. Pesta demokrasi yang sudah mendekati, kami berdoa Tuhan, kami butuh keamanan dari Tuhan. Tuhan tolong dari calon-calon yang ada, yang terpilih dia dikehendaki Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu di seluruh dunia ini. Kuasa penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan nyata atas pelayanan hamba-hamba-Mu. Di dalamnya Bapak banyak penuaian besar terjadi, banyak jiwa diselamatkan, mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan di kota dan kabupaten ini, Tuhan pakai secara dasar dan luar biasa. Terima kasih dan terpujilah nama Bapak. Pertumbuhan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda-mudi remaja, semua jemaat Tuhan di dalam wadah ini. Kami berdoa Tuhan tolong umat-umat-Mu. Biarlah umat-umat-Mu mengalami kedewasaan rohani di dalam Engkau Tuhan, melalui penggembalaan daripada Bapa terbaik. Berkati hamba-Mu dalam penggembalaan hamba-Mu di tempat ini. Semakin Tuhan mengurniakan kepada hamba-Mu hikmat pengurapan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu dalam menggembalakan umat-umat-Mu di sini. Terima kasih dan terpuji-puji dan nama Bapa. Perayaan Natal pada minggu mendatang ini, ibadah akhir tahun, kami berdoa Tuhan ambil alih setiap yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih dan terpuji dan nama Bapa. Waktunya kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati kami sekalian. Apa yang kami berikan, biar di sana Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan semakin memberkati akan umat-umat-Mu. Apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih dan terpuji dalam nama Bapa. Ini doa dan syafaat kami. Demi nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan